Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Mari saat hari ini kita akan membuka Alkitab kita dan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 142 ayat 1-8. Mazmur 142 ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah pemimpin yang berhasil mengalahkan ketakutan. Pemimpin yang berhasil mengalahkan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketakutan adalah sesuatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam skala yang kecil ataupun besar, kita semua pernah menghadapi ketakutan. Ketakutan yang berlebihan dan tidak bisa dikendalikan, maka berpotensi muncul depresi atau kecemasan yang tinggi pada diri kita. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda ketika mereka mengalami ketakutan. Di dalam dunia psikologi dan medis, ada berbagai jenis gangguan kecemasan akibat dari ketakutan. Salah satunya adalah post-traumatic stress disorder. Gangguan stres pasca trauma itu umumnya terjadi setelah seseorang mengalami kejadian yang mengerikan, mengancam nyawa, membahayakan keselamatan, atau kejadian lain yang ekstrim. Tidak heran kalau jenis gangguan kecemasan ini sering sekali ditemui pada veteran perang, tentara, korban kekerasan, korban bencana alam, atau korban kecelakaan. Melihat potensi ketakutan yang datang dalam kehidupan manusia, maka sebuah krisis menjadi hal yang sebenarnya tidak terelakkan. Lalu, bagaimana sebagai para pemimpin Kristen, kita bisa berhasil mengalahkan ketakutan dan terbebas dari krisis kehidupan? Ada banyak teori dan langkah dipaparkan untuk dapat terbebas dari ketakutan. Namun, sebagai orang percaya, kunci untuk dapat menikmati kelepasan dari ketakutan adalah pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan Allah kita. Pengalaman Raja Daud menjadi contoh nyata bahwa kehidupannya sebagai seorang pemimpin menghadapi berbagai macam ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Mazmur 142 ayat 1-8 terjadi saat Raja Daud yang dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, handal, dan pintar itu mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap Saul. Raja Daud yang dipuja-puja oleh rakyat Israel karena mengalahkan berlaksa-laksa tentara musuh menjadi sangat takut kepada Saul yang ingin membunuhnya.
sehingga dalam keadaan takut yang sangat luar biasa tersebut, sampai orang lain melihat Daud sebagai orang yang gila. Daud melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua yang bernama Adulam. Dalam hal ini saudara bisa membaca dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 sampai 22. Di dalam gua Adulam tersebut adalah satu tempat yang cukup besar untuk dapat menampung sekitar 400 orang. Di dalam tempat tersebut berkumpullah orang-orang yang memiliki status yang hampir sama seperti Daud, yaitu orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang mengalami krisis kehidupan. Di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di dalam gua tersebut, Daud mengalami titik balik di mana pengenalannya akan Tuhan Allah dikuatkan kembali. Iman yang lemah menjadi kembali kuat dan segar ketika Daud mengingat siapa Tuhan Allahnya. Ini pun juga menjadi pelajaran bagi saya dan saudara sebagai pemimpin pada masa kini di dalam mengenal siapa Allah kita, untuk dapat kita mengalahkan ketakutan dan keluar dari krisis-krisis yang saya dan saudara hadapi. Pelajaran yang pertama adalah Allah adalah tempat kita berseru dan memohon. Allah adalah tempat kita berseru dan memohon. Di dalam Mazmur 142 ayat yang kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Seorang pemimpin hebat pun seperti Daud mengalami berbagai masalah. Daud mengalami masalah dan tidak ada satupun orang yang mau dan dapat menolongnya. Di ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Namun, keyakinan yang kuat dimiliki oleh Daud, di mana dia mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang maha mendengar. Allah maha mendengarkan setiap seruan dan permohonan umatnya. Dalam keyakinannya tersebut, Daud tidak lagi melihat kekuatan dirinya sendiri atau melihat kepada orang-orang di sekitarnya yang dapat menolongnya untuk terbebas dari permasalahan. Daud hanya melihat kepada Allah yang berkuasa untuk membebaskannya. Yang kedua, Allah adalah tempat kita berlindung. Di dalam Mazmur 142 ayat yang ke-6, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Allah adalah tempat perlindungan kita. Krisis dan keputusasaan menjadi hal yang begitu erat dengan kehidupan Daud pada saat itu. Tetapi bukan berarti Allah meninggalkannya. Daud meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia dan bahkan akan menolong dia. Daud meyakini bahwa perlindungan Tuhan dalam ketakutan dan krisis itu membuat Daud menjadi lemah, tapi menjadi sebuah proses kedewasaan yang menolong dia untuk dapat tetap memuji Tuhan dan menaikkan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru yang diberkati Tuhan, mari kita belajar menjadi seorang pemimpin Kristen yang benar-benar mengenal siapa Allah kita. Kebesaran Allah kita jauh melampaui apa yang menjadi ketakutan kita.
Jika saudara saat ini menghadapi ketakutan tentang yang terjadi pada kehidupan masa kini dan masa mendatang, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita adalah pribadi yang mendengar seruan dan permohonan kita. Dia adalah Allah yang akan melindungi kita. Ketakutan akan membawa kita kepada krisis, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita mampu untuk dapat melepaskan kita dari segala ketakutan dan krisis itu. Saya mengajak untuk kita bersama semakin mendekat kepada Tuhan, dan ketika kita berdekat dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh di dalam kedewasaan. Permasalahan akan terus tetap ada, tetapi saya dan saudara akan menjadi seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.